Nah, malam hari ini saya akan berbicara tentang satu tema yang berbicara tentang mengenal pribadi Yesus lebih lagi. Sama-sama katakan dengan saya harus mengenal. Belum semua, ada ribuan orang yang menyaksikan siaran live ini, baik di Facebook ataupun di YouTube. Sama-sama katakan dengan saya, yang di Facebook dan di YouTube, sama-sama katakan dengan saya harus mengenal pribadi Yesus lebih lagi. Amin. Saudara dan saya harus mengenal pribadi Yesus lebih lagi dalam keseharian hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Kita harus mengenal pribadi Yesus lebih lagi. Mengenal pribadi Yesus lebih dalam lagi, itu bukan tugas dari pendeta, itu bukan dari tugas gereja Tuhan, tetapi ini juga merupakan sebuah keharusan bagi setiap kita, umat pilihannya, orang-orang yang sudah dipilih untuk menjadi orang percaya. Oleh karena itu malam hari ini, inilah yang akan mau kita bahas, yaitu mengenal pribadi Yesus lebih lagi. Lihat Matius pasal yang ke-16, Matius pasal yang ke-16, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Matius pasal yang ke-16, mulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 16. Dikatakan demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ayat selanjutnya, jawab mereka, maksudnya jawab murid-muridnya. Ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus adalah Elia. Dan ada pula yang mengatakan bahwa Yesus adalah Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apakah katamu, siapakah aku ini? Yesus sedang bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian siapakah saya ini? Lalu ayat 16 dikatakan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Elohim yang hidup. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan yang ada di Facebook ataupun juga yang ada di YouTube, mengenal pribadi Yesus secara mendalam adalah suatu keharusan bagi setiap hidup orang percaya. Saya ulangi sekali lagi. Mengenal pribadi Yesus secara mendalam adalah suatu keharusan bagi setiap kita hidup orang percaya. Kita tidak boleh hanya mengetahui siapa Yesus, tetapi saudara dan saya harus melangkah jauh lebih lagi, bukan hanya sekedar tahu siapa Yesus, tapi Yesus ingin dikenal oleh pengikutnya. Yesus ingin dikenal baik dan dikenal dengan benar oleh anak-anaknya. So, malam hari ini saya mencatat sedikit catatan bahwa mengenal pribadi Yesus lebih dalam lagi adalah suatu kewajiban dan suatu keharusan bagi setiap hidup orang percaya. Nah, pertanyaannya mungkin saudara ada yang bertanya kepada saya begini, Pastor, kenapa saya harus kenal pribadi Yesus lebih dalam lagi? Kenapa saya harus mengenal pribadinya? Bukankah cukup mengetahui saja itu cukup? Tidak bisa. Saudara dan saya as a believer, as a Christian, as a son of God, kita harus mengenal pribadi Yesus jauh lebih mendalam. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus mengenal pribadi Yesus secara mendalam? Yang pertama yang Tuhan ajari buat saya untuk saya bagikan tanpa saya harus ajari saudara. Saya hanya ingin share life, share kehidupan. Kalaupun kita harus mengenal pribadi Yesus secara mendalam, alasan yang pertama adalah agar hidup kita pada akhirnya tidak mengalami rasa frustasi
dan kecewa. Karena ada banyak orang salah memiliki konsep. Waktu saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika saya sudah menjadi orang Kristen, ketika saya sudah melayani Tuhan, ketika saya sudah memberikan persembahan, ketika saya sudah mengembalikan perpuluhan, maka hidup saya akan terlepas, hidup saya akan terbebas, hidup saya akan leluasa dari yang namanya problem, pergumulan, tekanan kehidupan, masalah, dan lain sebagainya. Salah, Bapak Ibu Saudara. Kita yang percaya Yesus, kita yang percaya Yesus, kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan berarti semerta-merta hidup kita lepas dari tekanan, bebas dari pergumulan, lepas dari segala masalah-masalah kehidupan, bebas dari yang namanya setiap masalah dan pergumulan yang ada yang selalu menghantui hidup manusia. Saudara, kalau saudara mengenal Yesus dengan baik, hidup saudara tidak akan mudah kecewa. Hidup saudara tidak akan mudah frustasi. Ada banyak orang mengikuti Yesus dengan ekspektasi yang tinggi. Tidak salah, Bapak Ibu Saudara. Karena memang Yesus adalah penyembuh. Yesus adalah sumber berkat. Yesus adalah sang pencipta mukjizat. Dan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Tetapi saudara harus mengenal pribadi Yesus jauh lebih dalam lagi. Kalau saudara dan saya hanya sekedar Kristen, kalau saudara dan saya hanya sekedar melayani Tuhan, kalau saudara dan saya hanya sekedar sebatas orang percaya, kalau saudara dan saya hanya sebatas Jesus followers, tanpa mengenal pribadinya dengan baik dan benar, kita akan mudah frustasi dan juga kecewa kepada Yesus. Waktu kita menghadapi pergumulan, waktu kita menghadapi tantangan, waktu kita menghadapi permasalahan kehidupan, kita akan kecewa dan frustasi dengan Yesus. Kok saya nggak ditolong? Kok hutang saya tidak dilunasi? Kok sakit saya belum sembuh? Kok rumah tangga saya begini jadinya? Kok bisnis saya sepertinya gagal, dan gagal? Andai saja saudara dan saya bukan hanya sekedar Kristen, bukan hanya sekedar melayani, tapi kita mengenal pribadi Yesus dengan baik dan benar, maka kita akan tahu kapan caranya Dia menolong kita. Kapan waktunya Tuhan itu menolong hidup kita. Bagaimana caranya Tuhan untuk menyatakan kuasa dan mukjizatnya. Dan bagaimana tangan Tuhan turun untuk menolong dan memberikan pertolongan serta mukjizat bagi hidup saudara dan saya. Dan banyak orang itu kecewa kepada Yesus. Banyak orang itu memiliki rasa frustasi, imannya lelah, imannya capek, dan lain sebagainya. Beberapa waktu yang lalu, saya dihubungi oleh salah satu jemaat Tuhan. Dia berkata bahwa dia sedang kecewa karena tendernya yang sebesar 4-5 miliar harus melayang, harus batal, diambil oleh orang lain. Dan dia frustasi dan mengalami kekecewaan. Dia kecewa dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara tidak kenal Yesus dengan baik dan benar, saudara gampang frustasi. Saudara juga akan mudah untuk kecewa. Katanya ikut Tuhan banyak mukjizat. Katanya ikut Yesus diberkati. Katanya ikut Yesus dipromosikan dan lain sebagainya. Tetapi faktanya kita belum menerima itu semua. Saudara, ada contoh di dalam Bible yang bernama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah salah satu contoh orang yang mengalami rasa frustasi dan hampir kecewa kepada pribadi Yesus. Karena Yohanes Pembaptis tidak mengenal pribadi Yesus secara mendalam. Mungkin Yohanes Pembaptis adalah kerabat dari keluarga Yesus Kristus. Tetapi saudara tinggal saudara
tanpa hubungan, tanpa intimacy, maka we never know who is Jesus. Kita nggak pernah tahu siapa itu Yesus. So that's why malam hari ini firman berkata mengajarkan saudara dan saya supaya kita mengenal, we should be know who is Jesus Christ. We should be. Kita harus mengenal Yesus Kristus. Siapa dia? Nah, Yohanes Pembaptis mengalami kefrustasian. Sehingga dia mengirim beberapa utusan untuk menanyakan kepada Yesus. Katakan kepada Yesus, apakah dia Mesias yang kita tunggu-tunggu? Ataukah kita harus menantikan orang lain? Can you imagine? Yang ngomong ini adalah orang yang membaptis Yesus. Yang ngomong ini yang adalah orang yang berkata, membuka tali kasutnya pun aku nggak layak. Yang ngomong ini, Bapak Ibu Saudara, adalah orang yang pernah berkata di dalam Bible, lihat anak domba Elohim. Dia yang menghapus dosa dunia. Di sisi yang berlainan dia berkata, apakah Yesus itu Mesias? Atau kita harus tunggu yang lain? Lukas pasal 7. Lukas pasal 7 ayat 18 sampai 23. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan. Lucu ya, dia suruh bertanya kepada Tuhan, pertanyaannya menggelitik. Seperti ini pertanyaannya. Engkaukah yang akan datang itu, maksudnya engkaukah Mesias yang akan menyelamatkan umat Israel? Atau haruskah kami, including Yohanes di dalamnya, menantikan seorang lain? Atau Mesias yang sesungguhnya? Ayat 20. Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepada kamu, hai Yesus. Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain? Ayat 21 dikatakan demikian. Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Ayat 22. Dan Yesus menjawab utusan Yohanes, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ayat 23, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Orang yang tidak mengenal Yesus, hidupnya akan cenderung frustasi dan juga kecewa. Yohanes Pembaptis menjadi salah satu contoh yang hidupnya frustasi dan hampir mengalami kekecewaan. Yang kedua, mengapa kita harus mengenal pribadi Yesus secara mendalam? Yang kedua, agar hidup kita tidak mudah dibohongi oleh iblis dan keadaan dunia. Ada banyak orang Kristen hidupnya itu dibohongi oleh keadaan dunia ini. Ada banyak orang Kristen hidupnya dibohongi oleh setan. Ada banyak pelayan Tuhan, ada banyak hamba Tuhan, ada banyak gereja Tuhan. Hidupnya tertipu oleh setan, oleh iblis, oleh duta iblis. Kamu nggak layak, kamu pendosa, kamu penjina, kamu sudah gagal, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita kenal Yesus, Yesus berkata, mari hai kamu yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus itu Tuhan yang baik, Yesus itu Tuhan yang penuh kasih. Markus 6 ayat 2-3. Markus 6 ayat 2-3.
Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadah. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Yesus dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat dia adakan oleh tangannya? Bukankah Yesus ini tukang kayu? Lihat ya. Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Lihat, orang yang tidak mengenal Yesus dengan baik, dia akan mudah diprovokasi oleh iblis. Dia akan mudah dibohongi oleh setan. Dia akan mudah dibohongi oleh keadaan zaman ini. Bukankah Yesus itu anak tukang kayu? Anaknya Maria. Bagaimana mungkin dia bisa sembuhkan orang buta? Mana mungkin dia bisa menyembuhkan orang yang lumpuh? Mana mungkin dia bisa menyembuhkan sakit saya dan lain sebagainya? Dan hari ini itu terjadi. Bahkan gereja Tuhan pun mana ada mujizat. Mujizat sudah berhenti zaman rasul-rasul. Mujizat udah gak berlaku dan lain sebagainya. Gereja Tuhan lah yang ngomong. Sadis. Sadis pendeta lo yang ngomong kayak gitu. Mujizat itu sudah berhenti di zaman kisah para rasul. Sadis buat saya. Padahal Yesus dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya dia tidak berubah. Kalau dulu dia buat mujizat, hari ini pun dia buat mujizat. Kalau dulu Bartimius ditolong, matanya buta melihat, hari ini pun saudara yang buta disembuhkan. Kalau dulu Zakheus yang mati dibangkitkan. Zakheus seorang pemungut cukai dipulihkan. Maka hari ini saudara juga dipulihkan. Lazarus yang mati dibangkitkan. Hari ini juga saudara dibangkitkan. Nah, beberapa hal yang harus orang percaya kenali tentang pribadi Yesus. Yang pertama, Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kasih dan anugerah. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan anugerah. Dia tidak menghukum kita, dia tidak menghakimi kita, dia tidak membuang kita. Kegagalan kita, dia gantikan dengan keberhasilan. Amin. Masa hidup kita yang suram, dia gantikan dengan masa depan yang penuh dengan harapan. Yang pertama, yang perlu kita sadari dan kita hidupi, bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang penuh dengan kasih dan anugerah. Yang kedua, Yesus yang kita sembah adalah Yesus pribadi yang setia. Seringkali kita tidak setia pergi ke gereja. Seringkali kita tidak setia dalam melayani. Seringkali kita tidak setia dalam memberikan persembahan. Seringkali kita tidak setia mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Seringkali kita tidak setia dengan suami. Seringkali juga suami tidak setia dengan istrinya. Seringkali kita sebagai orang tua nggak setia merawat anak-anak. Seringkali kita sebagai anak-anak tidak setia untuk tunduk, patuh, dan taat kepada orang tua. Seringkali kita sebagai gereja Tuhan tidak setia dalam hukum kasih, hukum mengampuni. Kita senangnya membalas yang jahat, membalas yang jahat, membalas yang jahat. Karena pride kita mulai tersentuh. Tapi ketahuilah, kita tidak setia, Yesus tetap setia. Karena Yesus adalah Tuhan yang tidak bisa berdusta. Sekali dia berfirman, maka dia akan menggenapi firman-Nya dengan sumpah. Kita akan diberkati, kita akan dipelihara, kita akan disertai, kita akan ditolong. Karena itulah kesetiaan Tuhan. Saudara mau pergi meninggalkan Yesus, bahkan saudara mau meninggalkan kepercayaan saudara. Saudara pindah ke kepercayaan yang lain. Percayalah, Yesus tetap setia menantikan saudara. Hari ini kalau saudara sudah terlalu jauh pergi meninggalkan Yesus, nggak pernah lagi ibadah, nggak pernah lagi baca firman Tuhan, nggak pernah lagi berdoa, nggak pernah lagi melihat apa sih firman Tuhan, percayalah, dia setia menanti kita, dia setia ingin memulihkan kita, dia ingin setia mengangkat hidup kita, dan dia ingin setia mengubahkan hidup kita. Yang ketiga, Yesus yang kita kenal adalah Yesus pribadi yang bertanggung jawab. Dia akan bertanggung jawab untuk hidup kita, keuangan kita, makan kita, dan lain sebagainya. Yesus pernah berkata, burung pipit di udara, Bapa pelihara. Apalagi hidup saudara dan hidup saya, Tuhan pasti cukupkan. Saudara sadarkah, di dalam Bible ada cerita 5.000 dan 4.000 orang mengikuti Yesus kelaparan dan mereka butuh makan. Yesus tidak tinggal diam. Yesus memberi makan walaupun hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Di tangan Yesus yang tidak ada apa-apanya menjadi berarti.
2 roti dan 5 roti dan 2 ekor ikan ini menjadi berkat buat 4.000 dan 5.000 orang. Dan cerita itu ada sampai hari ini. Dan Yesus tetap sama. Dulu dia bertanggung jawab, hari ini dia juga bertanggung jawab. Dan yang terakhir, berapa hal yang harus orang percaya kenali tentang pribadi Yesus. Yang terakhir, bahwa Yesus adalah pribadi yang tidak berubah. Yesus dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Makanya jangan percaya mulut pendeta. Jangan percaya ajaran-ajaran doktrin pendeta. Percaya firman Tuhan, saudara. Kalau Yesus bilang, aku tidak berubah. Aku tetap membuat mujizat. Aku tetap menolong. Aku tetap mengasihi. Aku tetap mengampuni. Aku tetap setia. Maka itu yang harus saudara pegang. Itu yang saudara harus percayai. Bahwa semerah apapun dosa kita, Tuhan akan buat putih seperti salju dan bulu anak domba. Yesus tidak berubah. Kalau dulu dia suka nolong orang, hari ini pun dia suka nolong kita. Kalau dulu dia suka menyembuhkan, hari ini pun dia juga suka menyembuhkan kita. Jangan termakan doktrin gereja, jangan termakan doktrin ajaran teologi pendeta, tapi makanlah firman Tuhan. Apa yang dikatakan Yesus, itulah yang harus saudara dan saya imani. Kalau dulu perempuan pendarahan mengalami mujizat, hari ini juga sakit saya mengalami mujizat. Kalau dulu orang-orang ditolong Tuhan, pemungut cukai ditolong Tuhan, hari ini usaha saya juga ditolong Tuhan. Karena saya percaya Yesus saya tidak berubah, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena saya mengenal siapa Yesus. Yesus adalah Tuhan yang setia. Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan anugerah. Yesus adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dan Yesus adalah Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin untuk firman kabar baik. Haleluya, 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 haleluya.